Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sahabat GPIB. Berjumpa kembali di dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Vandalia Tampu Bolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang dipercayakan selaku Kepala Biro Personalia. Di malam hari ini kita bersyukur ketika cinta kasih Tuhan boleh mengantarkan kita untuk masuk dalam istirahat malam. Namun sebelumnya, mari kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan, bersyukur untuk karya-Mu yang menyertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami berlakukan dalam kehidupan yang Tuhan Yesus percayakan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga bekerja melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, perenungan kita di malam hari ini tertulis di dalam kitab surat 1 Petrus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang senantiasa melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, di dalam perjalanan kehidupan kita pasti kita mengenal seorang tokoh pelayan yang sangat loyal, yang sangat setia menjalankan panggilan pengutusan kepada Kristus. Dia adalah Bunda Teresa. Dia seorang yang sungguh-sungguh melayani tanpa pamrih. Dan dalam perjalanan pelayanannya ada sebuah ungkapan yang dia katakan, hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan besok. Tetapi sekalipun begitu, berbuatlah baik, apapun resiko yang akan terjadi. Ketika kita mendengar perkataan dari Bunda Teresa ini, ada sebuah pesan penting yang mau disampaikan oleh Bunda Teresa. Pesan penting itu adalah, mari di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, bahkan beban hidup yang sangat berat, tetaplah berbuat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, ketika kita diajak, diingatkan sepanjang perjalanan kehidupan kita tentang berbuat baik di tengah penderitaan yang kita alami. Hari ini kita bersyukur ketika Allah izinkan kita membaca kitab surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17. Kalau kita membaca surat 1 Petrus pasal 3 ayat 17, teks ini sebenarnya mengajak kita untuk berhenti sejenak. Teks ini mengajak kita untuk mencoba berhenti dan melihat bahwa tidak semua penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu sesuatu yang sia-sia. Kadangkala memang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami luka, bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kita melakukan kebenaran Allah. Dalam situasi dan kondisi seperti ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, mampukah kita tetap teguh, mampukah kita tetap setia untuk melakukan kebaikan, meneruskan karya baik Tuhan kepada semua orang di tengah berbagai penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, surat 1 Petrus yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Petrus secara khusus kepada orang-orang percaya di wilayah Asia yang saat itu mereka sedang mengalami penderitaan, kehidupan yang tidak mudah. Bagaimana mereka dalam iman mereka kepada Kristus, mereka harus mengalami penganiayaan, mereka harus mengalami penderitaan.
perjalanan yang tidak mudah, sehingga tujuan utama dari surat 1 Petrus ini ingin memberikan motivasi yang menguatkan orang-orang percaya pada saat itu untuk tetap teguh, untuk tetap setia, hidup kudus, meneruskan karya baik Allah kepada semua orang meskipun mengalami kesusahan, meskipun mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Kristen saat itu bukan hanya sekedar minoritas. Orang Kristen, orang percaya pada saat itu juga dianggap sebagai pribadi yang aneh. Mereka dianggap sebagai pribadi yang menyimpang karena menolak penyembahan berhala dan tidak ikut serta dalam praktik-praktik sosial Romawi seperti penyembahan kaisar. Mereka sering menghadapi diskriminasi, bahkan mereka sering kali mengalami penderitaan dan penganiayaan. Karena itulah kalau kita mau mencoba memahami surat Petrus pasal yang ketiga, surat 1 Petrus pasal yang ketiga ini, surat ini mau membahas bagaimana orang Kristen harus hidup di tengah dunia yang menolak Kristus. Bagaimana orang Kristen, orang percaya harus berani untuk tetap hidup di tengah dunia yang membenci Kristus. Karena itu pada bagian ini, meskipun kita membaca di ayat 17, tapi teks ini tidak terpisah dari teks ayat-ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Menjadi satu bagian utuh dari ayat 13 sampai dengan ayat 22, di mana Rasul Petrus menekankan tentang kesaksian hidup yang benar dalam menghadapi penderitaan. Ayat 13 sampai dengan ayat 17 adalah bagian yang mengajarkan bahwa melakukan kebaikan tidak menjamin kita bebas dari penderitaan. Tetapi bagaimana kita dipanggil untuk tetap hidup benar meskipun kita menderita. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ingat, bicara tentang syarat mengikut Kristus, bicara tentang kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen, di Lukas 9 ayat 23 dengan sangat jelas, syarat mengikut Kristus adalah salah satunya memikul salib. Ketika dikatakan syarat mengikut Yesus adalah memikul salib, artinya kita diingatkan, penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam konteks inilah Rasul Petrus berkata bahwa jika memang kita harus menderita, lebih baik kita menderita karena kita berbuat benar dan bukan menderita karena kesalahan yang kita buat. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan. Namun tidak semua penderitaan memiliki value, nilai yang sama. Rasul Petrus mengajarkan bahwa penderitaan karena melakukan kebenaran adalah sebuah kehormatan di hadapan Allah. Di dalam dunia yang sering dan cenderung menyukai kompromi, realitanya orang yang berpegang pada kebenaran pasti akan menghadapi tantangan, pasti akan menghadapi hambatan, bahkan penderitaan. Karena itu kalau kita melihat teks kita di malam hari ini, Rasul Petrus membedakan ada dua jenis penderitaan yang mau ditunjukkan oleh Rasul Petrus. Penderitaan yang pertama, di sini Rasul Petrus tunjukkan penderitaan karena berbuat jahat. Ketika kita berbuat jahat, konsekuensinya adalah pasti kita akan mendapatkan hukuman. Artinya apa yang kita tuai adalah dari hasil yang kita tabur. Itu jenis penderitaan pertama. Tetapi ada jenis penderitaan kedua yang mau dikatakan oleh Rasul Petrus adalah penderitaan karena berbuat baik. Ketika kita dalam usaha untuk meneruskan karya baik Allah, kita berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita, tetapi ternyata tidak semua kebaikan yang kita lakukan dapat respon yang sama. Dapat respon di mana orang juga bisa menerima kebaikan itu. Jenis kebaikan yang penderitaan yang kedua ini, di mana penderitaan yang bisa dikatakan oleh Rasul Petrus adalah penderitaan yang mulia.
bahkan dikehendaki oleh Allah. Karena kita menderita, karena iman kita kepada Kristus dengan melakukan kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, ketika bicara tentang penderitaan yang jenis penderitaan yang kedua, mungkin dengan logika manusia kita, meskipun kita orang percaya, ada masa di mana kita pun bertanya, mengapa Allah mengizinkan penderitaan bagi orang benar? Pertanyaan itu pasti pernah keluar dari mulut kita. Atau mungkin dari hati kita, benak kita yang berkata kepada Allah, mengapa dan mengapa. Tapi hari ini kita belajar untuk memahami bahwa penderitaan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah sebagai bentuk bagaimana Allah mau membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Iman Kristen dibentuk dari pembacaan kitab suci dan penderitaan. Karena itulah kalau kita melihat penderitaan yang kita alami itu sebagai sebuah kesaksian bagi dunia. Sebagai sebuah kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita ketika kita tetap melakukan kebaikan di tengah penderitaan yang kita alami, orang-orang di sekitar kita akan melihat bagaimana kehidupan kudus orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetap melakukan kebaikan meskipun di tengah penderitaan. Mengapa ini menjadi sebuah hal penting dalam kehidupan kita? Karena kita sudah memiliki teladan utama, contoh utama yang melakukan penderitaan bukan karena melakukan kesalahan, yang mengalami penderitaan bukan karena melakukan kesalahan, tetapi karena untuk melakukan kebaikan. Kristus adalah sebuah teladan utama. Kristus adalah sebuah contoh utama dari bagaimana penderitaan itu dialami untuk melakukan kebaikan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya di sana dikatakan di ayat 18, sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi telah dihidupkan menurut roh. Teks ini mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus sendiri adalah teladan tertinggi dari sebuah penderitaan karena kebenaran. Dengan kata lain, pengalaman penderitaan kita tidak akan sia-sia karena kita berjalan di jalan yang sama dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, di malam hari ini kita bersyukur. Firman Tuhan dari perikop kita di malam hari ini mau mengingatkan kita akan beberapa hal. Hal yang pertama, dari teks ini kita diingatkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk terus berani melakukan kebaikan, meneruskan kebaikan meskipun harus menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari teks ini kita diingatkan, sadarilah dan ingatlah, penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Kristus sendiri telah terlebih dahulu menderita untuk keselamatan kita. Karena itu, hal yang ketiga dari teks ini pengajaran bagi kita adalah jangan takut menderita jika karena berbuat baik. Tetaplah lakukan kebaikan sekalipun ada resiko, sekalipun kita harus mengalami penganiayaan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, di malam hari ini sebelum kita beristirahat, ingatlah jangan pernah biarkan rasa takut atau penderitaan menghentikan kita untuk berbuat baik. Dunia mungkin menolak kita. Dunia mungkin mengejek kita, bahkan menghukum kita. Tapi satu hal yang harus kita yakini adalah kita punya Tuhan yang selalu melihat, selalu memeluk, selalu menyertai perjalanan karya kebaikan kita di tengah berbagai penderitaan, tantangan yang kita hadapi. Ingatlah bahwa kemenangan rohani bagi orang percaya diukur bukan dari seberapa nyaman kehidupan kita,
tetapi dari seberapa setia kita dalam meneruskan karya kebaikan Allah di tengah berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita. Hari ini, saat ini, mari Tuhan memanggil kita, bukan untuk menjalankan hidup yang nyaman, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjalankan dan meneruskan karya baik Tuhan, melakukan kebenaran di tengah berbagai penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah, penderitaan karena kebenaran adalah wujud nyata dari iman kita kepada Kristus. Maka tetaplah kuat, tetaplah setia, sebab penderitaan sementara ini akan diganti dengan kemuliaan yang kekal. Sebagaimana Injil Matius pasal 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sahabat GPIB, teruslah berjuang untuk meneruskan karya baik Allah. Di tengah berbagai gumul juang penderitaan yang kita alami, percayalah Kristus akan selalu memampukan kita melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Sang Pengendali nafas kehidupan kami boleh bersyukur untuk karya dan cinta Tuhan yang boleh menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Di malam hari ini sebelum kami beristirahat, terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan akan panggilan pengutusan kami untuk terus dan terus meneruskan karya baik Tuhan di tengah gumul juang penderitaan yang kami alami. Dalam sujud sungkur kami ampuni dosa kami ya Bapa. Kami sadar dalam sisi kemanusiaan kami, seringkali ketika kami melakukan kebaikan dan kami mengalami ketidakadilan, kami bertanya kepada Tuhan mengapa. Tapi hari ini kami belajar untuk menyadari bahwa meneruskan karya baik Tuhan di tengah penderitaan yang kami alami adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami. Karena itu adalah bagian dari kesaksian kami selaku orang percaya, selaku pengikut Yesus. Karena di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan, ketika kami tetap teguh, tetap setia melakukan kebaikan di tengah penderitaan, setiap orang yang ada di sekitar kami juga mampu merasakan cinta kasih Kristus lewat kehadiran kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di malam hari ini kami teringat akan kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Engkau berkati para pemimpin bangsa-bangsa secara khusus di Indonesia, agar para pemimpin bangsa negara boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Berkati para korban bencana alam, baik bencana banjir, bencana erupsi Gunung Merapi, bencana tanah longsor, dan bencana gempa bumi. Biarlah karya dan cinta Tuhan menguatkan iman pengharapan mereka untuk meyakini bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa karya Kristus akan Kau utus lewat setiap orang-orang yang hadir dalam hidup mereka untuk memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah di malam hari ini juga kami teringat akan kehidupan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Berkati para pemimpin gereja-Mu baik dalam jajaran GPIPG, Majelis Sinode GPIB, untuk tetap teguh berdiri di tengah tugas dan tantangan yang tidak mudah. Tapi kami percaya pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan para gereja-gereja-Mu melaksanakan misi Allah di tengah bumi persada Indonesia ini. Berkati Majelis Sinode GPIB dalam program-program yang ada secara khusus. Program Morning Night Call GPIB, program Radio GPIB, yang adalah program untuk meneruskan perjalanan misi Kristus di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Berkati program Morning Night Call dan Radio GPIB ini untuk terus dan terus dapat lebih dan lebih berkembang dan boleh memberikan motivasi baru bagi setiap pendengar yang menjalankan panggilan pengutusan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi program
kegiatan persidangan Sinode Raya yang akan dilaksanakan pada Oktober 2025 di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati panitia pelaksana, memberkati majelis sinode dan beserta jajarannya dalam mempersiapkan persidangan Sinode Raya bersama dengan seluruh jemaat GPIB dimanapun berada. Biarlah karya dan cinta Tuhan saja yang boleh memberikan kelancaran bagi pelaksanaan persidangan Sinode Raya di bulan Oktober 2025 ini. Terima kasih untuk karya cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk renungan Night Call di malam hari ini. Terima kasih untuk karya baik Tuhan di dalam hidup kami. Ketika malam hari ini kami akan beristirahat, biarlah pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang senang setia menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkat itu juga yang akan menjaga dalam istirahat kami malam hari ini. Karena itu kami hendak mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB, selamat malam, selamat beristirahat, teruslah berkarya untuk meneruskan karya baik Tuhan di tengah situasi dan kondisi apapun. Tuhan menguatkan kita semua.